ke nama Allah, sifat Allah Al-Ghaffar. Kenapa kita harus mempelajari ini? Karena tidak mungkin kita bisa mengenal Allah kalau nggak tahu nama sama sifat-sifatnya. Ibu nggak bakalan kenal sama saya. Nih, ada tetangga Umida nggak kenal sama saya kalau nggak tahu namanya. Terus nanti nanya-nanya, gimana sih Bu Vila ngajarnya? Gimana tempatnya? Gimana orangnya? Nanti lama-lama begitu Bu. Kalau siapapun di sini nggak kenal saya, itu nanti malas untuk datang ke pengajian. Kenapa? Nggak kenal sama gurunya, nggak kenal sama siapa yang membimbingnya. Begitupun kepada Allah, Bu. Allah itu yang menciptakan kita, Allah yang mencukupkan, Allah yang memberikan segala-galanya kepada kita. Tapi kita nggak bakalan merasa Allah itu baik sama kita. Kita nggak bakalan merasa Allah itu memperhatikan kita. Kita nggak bakalan merasa Allah itu sayang sama kita kalau kita nggak ngerti apa sih itu Allah, siapa sih itu Allah, sifatnya itu bagaimana gitu. Nah, ini salah satu jalannya adalah kita mempelajari Asmaul Husna, maqasid al-Asmaul Husna. Hari ini insya Allah akan saya sampaikan sifat Al-Ghaffar. Al-Ghaffar itu artinya apa ya Bu ya? Pengampun. Al-Ghaffar itu dalam bahasa Arab artinya yang maha menutupi. Nah, menutupi Bu. Maka ketika kita istighfar, astagfirullahaladzim, ya Allah tutupi dosa saya ya Allah, ampuni dosa saya ya Allah. Tapi harfiahnya itu bahasanya artinya menutupi Bu, ditutup oleh Allah. Ini ada catatan, barusan kita sudah salah ngomong, barusan kita sudah marah-marah. Ketika kita baca astagfirullahaladzim, ya Allah tutupi tadi saya sudah melakukan maksiat. Ya Allah tutupi tadi saya sudah nyindir sahabat saya, teman saya. Ya Allah tutupi tadi saya ada rasa iri sama teman saya. Tutupi ya Allah, sama Allah ditutup titik. Itu namanya istighfar. Menurut Imam Al-Ghazali, jadi istighfar itu ada dua pengertiannya. Yang pertama, allazi azharul jamil wa satrul qabih, yaitu allazi azharul itu artinya yang menampakkan keindahan-keindahan. Ditampakkan keindahan. Ibu karena pakai baju, pakai jilbab, pakai lipstik, pakai bedak, maka kelihatan cantik. Itu ditampakkan keindahan-keindahan. Itu Ghaffar artinya Bu. Yang selanjutnya wasatrul qabih, dan Allah tutup segala kebusukan, keburukan, kejelekan diri kita. Ibu pakai baju, kalau ibu nggak pakai baju bagus apa enggak? Maka dibilang orang nggak waras, orang gila. Kenapa? Gila, jelek. Orang gila itu sejelek-jeleknya manusia kan, orang yang panggilannya maksudnya ya, bukan akhlak ya. Karena emang dia sudah bawa penyakit itu. Jadi artinya kata Imam Al-Ghazali, Ghaffar itu ketika kita istighfar, Allah menampakkan keindahan seindah-indahnya dalam diri kita dan menutupi keburukan dan dosa kita. Maka ketika kita astagfirullahaladzim, itu kita sedang minta kepada Allah, ya Allah tampakkan kebaikan-kebaikan yang ada pada diri hamba dan tutupi keburukan. Nah, yang ada di sini nih. Kalau kata para ulama, itu kan pengertian yang pertama yang menutupi. Pengertian yang kedua, mengobati penyakit. Ketika seseorang diobati penyakitnya, kalau orang banyak istighfar, kita kan banyak penyakit, itu sedang mengobati penyakit kita. Dengan apa Allah akan mengobati dia? Pertama, kalau orang banyak istighfar, dia akan merasa bersalah. Satu, kalau orang banyak beristighfar, maka Allah akan mengobati penyakitnya. Dengan apa Allah akan mengobati penyakitnya? Dia merasa bersalah. Satu. Jadi kalau orang sudah melakukan kesalahan, dibilangin sama si A, dibilangin sama si B, kamu tuh gak boleh begitu, kamu
badan mulut beres. Berarti dia, padahal dia baca istighfar, berarti dia tidak diobati oleh Allah. Kenapa? Nggak merasa bersalah. Tuh ruginya kalau orang nggak istighfar. Ada orang yang istighfar pun kadang Allah tidak mengobati penyakitnya. Jadi ketika kita merasa bersalah, ketika kita ingin diperbaiki oleh Allah, ketika kita istighfar dan taubat di malam hari, di siang hari, itu artinya kita sedang diberikan karunia oleh Allah. Bersyukurlah kalau kita masih merasa bersalah. Ya Allah, aku tuh kok nggak rajin ngaji ya. Yang lain pada ngaji, kenapa aku belum tertarik ya Allah? Masih merasa. Nah, berarti itu sebetulnya Allah sedang memberikan karunia-Nya. Dia merasa bersalah. Ya Allah, kayaknya nih mulut aku nih kalau ngomong tuh suka sembarangan. Tadi aku kok ngomong gak pantas tuh tadi sama tetanggaku atau sama saudaraku. Kayaknya kurang pantas deh tadi aku ngomong. Ya Allah, ya Allah, astagfirullahaladzim. Itu artinya Allah sedang mengobati hati orang tersebut. Tapi syaratnya kita harus istighfar, harus taubat. Nah itu. Kalau jadi kata Imam Al-Jazuli di dalam kitab Dalailnya, yaitu kumpulan salawat kepada Rasulullah, beliau itu mengajarkan kepada kita untuk berdoa seperti ini. Allahumma sturna bisatrikal jamil. Sok pakai tok ya, ya Allah, tutuplah diriku dengan sesuatu yang indah, dengan sesuatu yang minta ditutupi oleh Allah. Karena apa, Bu? Kalau kita dibuka nih, Ibu dibuka hatinya kelihatan. Saya nih kalau dibuka sama Allah, besok gak ada yang datang lagi ngaji ke sini. Saya tahu hati Bu bilang, ya Allah, buriknya kayak apa, busuknya kayak apa. Ternyata dia mau ngatain aku. Ternyata dia lihat matanya kok begitu ya. Orang mulut kok genjereng gitu ya Bu. Enggak, saya gak berkata seperti itu. Saya gak mau nyatain Ibu, saya nyatain diri saya aja. Walaupun saya tidak melakukan itu ya Bu. Cuma ada, setiap manusia itu ada kalau dibuka Bu, nggak ditutup sama Allah, buriknya kayak apa nggak jelas, kelihatan semua. Tapi kenapa kita senang senyum, kemudian pengen datang ke sini, kemudian kita bersenda gurau dengan ibu-ibu? Kenapa itu? Allah kasih karunia kepada kita semua. Ditutup itu hati yang masih ada iri, masih dengki, masih ujub, masih sum'ah, masih segala macam yang buruk-buruk. Ditutup oleh Allah. Itu hati Bu. Pikiran memang gak ditutup Bu. Ibu kalau dibuka pikirannya oleh Allah, kemudian orang tahu pikiran kita, duh kayak apa gak jelas juga. Jangan-jangan dia pengen suami saya. Masya Allah, astagfirullahaladzim. Kenapa? Kan pikiran itu tidak terbatas. Saya bilang filosofis. Kenapa keinginan dan kebutuhan itu berbeda? Karena keinginan tidak tercoba. Ya kalau saya punya suami kayak suami si Anu, kedengeran sama istrinya kayak apa Bu? Rasa ngaji lagi. Nih dia senang sama suami saya. Padahal coba ya kalau suami saya kayak coba ya kalau saya rumahnya kayak dia, terus rumah dia kebakaran. Gimana Ibu? Itu pikiran itu tidak coba kalau dibuka sama Allah. Itu semua hati kita ditutup. Pikiran kita itu secara batiniah yang ada di dalam ditutup oleh Allah. Sekarang coba kalau yang dibuka yang di luar. Yang dibuka yang di luar, Ibu. Badan ini, jangankan badan, mata aja Bu ya. Kalau tidak ada kulitnya kayak apa Bu? Kalau mau dekat pasti lari. Matanya aja kayak film tuh. Jalan-jalan matanya ya. Udah gitu hidungnya nggak ada kulitnya. Kayak apa Bu? Merah-merah gitu. Belum lagi perut kalau tidak ada kulitnya dibuka. Hanya dokter mungkinnya, dokter bedah yang mengerti dan tahu bagaimana isi perut kita. Coba kalau dibuka
dibuka kayak apa? Masya Allah, begitu tidak indahnya. Jadi ketika kita memuji manusia, saya bilang Masya Allah, Mama Dimas cantik sekali. Kenapa saya bilang cantik? Sebetulnya hakikatnya karena Allah sedang menutupi keburukan, kejelekan, ketidakindahannya. Jadi sebetulnya yang kita puji adalah sosok yang menutupi keburukan tadi. Sebetulnya hakikatnya itu. Jadi ibu jangan merasa GR ketika kita dipuji, "Ih, kamu cantik ya." Harus di dalam batin kita harus kita tanamkan bahwa kalau bukan karena Allah menutup kebusukan hatiku, menutup pikiran-pikiranku yang buruk ini, aku tidak ada yang memuji. Maka sebetulnya itu adalah pujiannya kepada Allah. Ibu alhamdulillah ya, anaknya kok enak-enak, pintar-pintar, patuh-patuh, turut-turut. Kata si ibunya, alhamdulillah. Ibu jangan bangga. Kenapa? Karena dia, anak kita ditutupi keburukannya sama Allah. Coba kalau dibuka gak ada yang muji, Bu. Sedikit aja dikit tuh dia bangga. Masya Allah, gak ada yang muji. Jadi kalau dipuji kembalikan kepada karena Allah Maha menutup. Jadi ketika seseorang mendapatkan taufik hidayah dari Allah, ketika dia tadi itu dikasihkan kemampuan untuk mengakui kesalahannya, itu adalah suatu karunia. Itu satu ya. Jadi kalau kita habis melakukan apapun, ya Allah tadi saya salah enggak ya? Ya Allah tadi kau ridho enggak ya? Ya Allah tadi apa? Kalau kita masih ada perasaan seperti itu, berarti orang itu mendapatkan nurul ghafar. Nurul ghafar. Cahaya dari sifat-sifat Maha menutupinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika seseorang itu tadi sudah ditutup hati kita, otak kita, kulit kita sudah ditutup oleh Allah, kemudian ada istilahnya ketika Allah menghapus dosa-dosa kita. Kalau tadi astagfirullahaladzim, ya Bu ya, menutup. Sekarang ada istilah afun. Afun itu artinya kalau kita diajarkan oleh Rasulullah, ketika engkau di malam 10 terakhir, maka berdoalah kepada Allah, Allahumma innaka afuwun karim. Apa bedanya Bu afu dengan istighfar, dengan ghafar? Nah, kalau afun itu menghapus, kalau tadi menutup, istighfar itu ditutup aja. Jadi ini ditutup pakai titrek tulisan kita. Pada suatu saat, sewaktu-waktu itu bisa dibuka kembali oleh Allah. Tapi kalau afu itu ketika kita melakukan suatu kesalahan itu langsung dihapus oleh Allah. Maka yang dapat kemarin Lailatul Qadar 10 malam terakhir doanya diterima oleh Allah, maka dosa-dosanya seperti kertas yang putih bersih. Tapi minimal Allah yang dia ditutupi oleh Allah. Bagaimana supaya kita mendapatkan nurul ghafar juga? Pertama, dengan cara bertakhalluk kepada Allah. Dengan cara apa? Biasakan kita tidak membuka, tidak menyebarkan, tidak membuat berita sesuatu yang membuat nama orang menjadi tercemar, menjadi rusak, atau menyebarkan perbuatan orang yang emang orang itu melakukan itu, gitu. Namanya ghibah. Ghibah itu artinya dari apa, Bu? Ghaib itu tidak kelihatan. Jadi ketika seseorang menceritakan keburukan sahabatnya, berarti dia sedang menceritakan seseorang yang tidak ada di hadapan dia. Itu namanya ghaib.
maka disebut ghibah, menceritakan seseorang yang tidak kelihatan. Coba kalau ada orang yang nggak berani kan, bukan ghibah itu mah Bu. Kita juga kan ini berita nyata Bu. Ada orang, kamu kan kemarin melakukan ini, namanya apa? Bisa menghina, bisa merendahkan. Bukan ghibah lagi Bu. Nah, tapi kalau orang yang nggak ada, kita sebutkan keburukan orang itu, namanya ghibah. Diambil dari kata ghaib. Ghaib itu kan hal yang tidak kelihatan. Oh, jadi ghibah itu ya. Tapi kata Allah apa ghibah itu Bu? Seperti memakan bangkai saudaranya sendiri. Padahal itu apa namanya, bukti nyata ya, berita nyata gitu, kejadiannya nyata, nggak bohong. Apalagi kalau bohong itu nah kalau orang ingin mendapatkan nurul ghafar, maka jangan dibiasakan mengumbar kejelekan orang, apalagi kejelekan suami, apalagi kejelekan yang paling rusak adalah kejelekan kalau kita menceritakan kejelekan guru-guru kita. Kalau tadi kata Allah seakan-akan memakan bangkai saudaranya, tapi kalau menceritakan guru kita, pembimbing kita, murabi kita, itu kita seakan-akan memakan racun dengan bangkai bahaya mana? Racun. Ini mah katanya positif buat Mukilah, buat yang lain juga yang guru-guru punya. Memang begitu, masa ketika kita mau diberikan arahan, mau didekatkan kepada Allah, tapi masih aja menceritakan keburukan yang membimbing kita, itu ilmunya kagak manfaat, enggak berkah. Kenapa? Kan seakan-akan makan racun, udah merusak dirinya, bisa membinasakan dirinya. Tapi kalau membicarakan orang lain, itu seakan-akan memakan bangkai. Walaupun bangkai itu racun, tapi prosesnya dia lebih lama. Tapi kalau menceritakan keburukan guru dan orang tua itu seakan-akan memakan racun ke dalam tubuh kita. Itu efeknya luar biasa. Kenapa? Karena seseorang yang paling banyak jasanya, kemudian kita ungkap balik keburukannya, itu orang yang tidak bersyukur kepada Allah. Lam yashkurin nas, lam yashkurillah. Barang siapa yang tidak bersyukur kepada Allah, kepada manusia, maka dia tidak bersyukur kepada Allah. Hati-hati. Jadi kalau orang cara mendapatkan nurul ghafar, maka biasakan untuk menutup aib orang lain. Kata Allah, maukah engkau aku tutup aibmu di hari kiamat? Apa kata Rasulullah di sini? Man sataral muslim, barang siapa yang menutup aib orang muslim, satarallahu yaumal qiyamah, maka Allah akan tutup aib-aibnya yaumil qiyamah nanti. Aib kita itu buruk, Masya Allah. Kalau orang tahu, tidak ada yang dekat dengan kita. Itu Allah sayang banget, padahal Allah tahu ya. Allah maha tahu, tapi Allah tuh maha baik sama kita. Kata Allah, aku tunggu deh dia mungkin besok mau bertobat. Mungkin besok dia istighfar, kemudian dia nangis, kemudian dia memohon ampun kepada Allah. Maka aku akan ampuni orang-orang seperti ini. Kadang-kadang kita suka gini Bu, ada reunian penyakit nih Bu. Tapi kalau ibu sudah tahu, insya Allah nanti mungkin sedikit banyak akan menjadi pelajaran. Ketika kita reunian sama anak teman SD, kebetulan SD-nya sama dia, SMP-nya sama dia, SMA-nya sama dia, kuliahnya beda gitu, atau nggak kuliah gitu. Reunian kita kumpul-kumpul. Kemudian kita sebutkan, tahu nggak? Kamu kan waktu SD buka baju begini. Kamu kan waktu SD yang lain pakai sepatu, kamu masih nyeker pakai sendal dan sebagainya. Disebutin ibu keburukannya, teman-temannya pada ketawain. Yang dibicarakan ini malunya luar biasa. Tahu kan kamu waktu kamu SMA, waktu kamu SMP, kelas 1 SMP, kamu tuh buaya
Ada gitu kan? SMP kelas 1 udah pacaran, kelas 2 udah ganti, kelas 3 ganti lagi, SMA apalagi. Berapa tuh pacar kamu nggak terhitung dan sebagainya. Dia malu diungkapin sama kita. Padahal kan udah nggak ketemu 20-30 tahunan yang lalu ya. Mungkin saja sahabat kita ini sudah bertobat kepada Allah. Kita sebutin biar apa? Biar rame katanya, biar heboh-hebohan, biar apa? Masya Allah, ini penyakit biasanya suka. Saya sendiri ngedengar Bu. Kamu kan waktu SD gini-gini. Dia malu Bu disebutin itu. Sekarang tutup masa lalu. Kenapa? Mungkin dia sudah bertobat, sudah ditutup sama Allah, keburukannya kita bolehkan kembali, kita buka kembali. Itu Allah marah Bu. Yang sudah Allah tutup kemudian kita buka, Allah marah luar biasa kepada orang tersebut. Apa yang akan Allah berikan kepada orang tersebut ganjarannya? Allah akan buka aib dia di dunia maupun di akhirat. Hati-hati Bu, ini suka reuni-reunian ya kita ini. Janganlah. Pokoknya mas sekarang mah udah senyum-senyum aja. Alhamdulillah, kamu alhamdulillah sukses ya. Ya alhamdulillah. Ayo dong ngobrol-ngobrol. Gak usah diungkit keburukan ya. Yang masalah. Barang siapa yang sudah mampu menutup keburukan aib saudaranya, maka sebetulnya dia sudah mendapatkan nurul ghaffar. Kita mau tanya, boleh nggak? Ya, boleh coba. Kadang-kadang kalau kita ketemuan itu sama teman, tapi dia tuh nggak sakit hati, tapi justru karena seneng gitu bercerita masalah lalu gitu, nggak sakit hati. Nah, itu apa kita dosa juga? Ibu, dalam persahabatan itu ada istilah kita harus bijak menanggapi, menyikapi ya. Kalau dia tidak merasa tersinggung, kita juga harus waspada. Jangan-jangan senyumnya dia itu sebetulnya ingin menutupi supaya tidak terlalu malu. Boleh menyebutkan hal-hal, tapi di hati kita bukan ingin menyebutkan aib dia, ya. Tidak ada keinginan menyebutkan aib dia. Cuma kadang-kadang kita suka kayak curhat gitu ya, kamu dulu gini ya. Tapi jangan terlalu semuanya Bu. Mungkin dia malu. Kita kayak seneng gitu Iya. cerita masa lalu gitu kan. Boleh masa lalunya, jangan yang membuat dia malu. Coba ada sebagian yang malu di depan. Sekarang dia udah jadi orang sukses, dia udah taubat sama Allah, udah sukses di bidang dunia, kemudian dia juga sudah kembali kepada Allah, nggak usah lagi buka-buka lagi. Nggak boleh sedikit-sedikit yang makanya orang itu harus ngaji. Kenapa? Ini kira-kira dia ini akan tersinggung nggak kalau saya berbicara seperti ini? Kalau orang sudah ngaji, orang sudah ngerti tentang Al-Ghaffar ini, saya jangan takut ini. Bolehlah yang lalu, paling kita jalan-jalan yang bareng-bareng tuh biasanya nggak begitu menyakitkan. Ngambil mangga tetangga rombongan, nah itu kan kayak ini. Kayak gitu, saya juga suka Bu. Kita kan dulu ngambil cermet tahu cermet, asam itu. Kita kan beli cermet tetangga. Kamu yang naiknya, aku yang naikinnya, yang satu yang pungutin bareng-bareng berjamaah. Jadi malunya terus kalian itu kan masa lalu udah itu serius. Lu masih anak-anak. Iya. Nah itu salah satu aja Bu. Salah satu. Kata ulama dikatakan begini. Ada banyak orang yang taat tapi jadi Bu, ahli zikir, ahli puasa, ahli baca Quran, tapi dia tidak, satu kekurangan dia, tidak istighfar kepada Allah. Ini lebih hina Bu, lebih hina daripada orang sholatnya biasa, baca Qurannya juga biasa, puasa sunnahnya juga biasa, sedekahnya juga biasa, tapi dia tidak henti-hentinya beristighfar kepada Allah. Ini orang lebih mulia daripada golongan yang pertama tadi. Sedekahnya luar biasa yang pertama itu, puasanya juga, tapi dia jarang beristighfar kepada Allah. Jarang dia memohon ampun kepada Allah. Kenapa? Karena dia percaya diri dengan perbuatan ibadahnya tadi. Nah, insya Allah Allah sayang sama aku. Insya Allah aku selamat. Insya Allah aku ini. Ya udah kerjanya begitu aja.
nggak banyak istighfar, nggak banyak. Aku tuh tadi ngomong nyakitin orang gak ya? Tadi tuh sholat khusyuk gak ya? Enggak dia, nggak banyak tafakur, melihat apakah Allah senang dengan ibadahnya itu. Dia jarang banyak istighfar kepada Allah. Ini orang, kata para ulama, lebih hina daripada orang yang nggak banyak perbuatan taatnya kepada Allah, tapi dia mohon ke posisi, ya Allah tadi aku habis ngaji niatnya ikhlas gak ya Allah, astagfirullahaladzim, ya Allah tadi ngeliat sedang teman kok sedangnya 20 orang, ya Allah ampuni ya Allah, astagfirullahaladzim, karena sedang kita baru. Masya Allah. Kemudian kita banyak ya Allah teman saya begini, ya Allah tadi saya di pengajian begini, yang lain bawain saya bawain, ya Allah ampuni ya Allah, istighfar lagi. Apa kata Allah di dalam Al-Quran dalam surah Al-Hujurat ayat 11, wa man lam yatub fa ulaika humuz zalimun. Orang yang banyak membuang waktunya, tidak mau beristighfar kepada Allah, tidak banyak bertobat kepada Allah, itu termasuk orang yang zalim. Ya Allah Bu, kalau kita jarang bertobat kepada Allah, mengakui dosa-dosa kita termasuk orang yang zalim. Udah kagak rajin ngaji, kagak rajin sholat sunnah, kagak rajin baca Quran, gak istighfar lagi. Aduh itu mah zalimnya bertingkat-tingkat, bertumpuk-tumpuk. Yang banyak ibadah aja zalim, apalagi kalau kita nggak banyak ibadah kepada Allah, banyak bertaubat, banyak beristighfar. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah, apa yang dikatakan oleh Allah di dalam Quran surat Nuh ayat 10. Faqul tustaghfiru rabbakum. Sebelum ayat itu ada ceritanya begini Bu, baru nanti masuk ke ayat itu ya Bu ya, biar runtut. Kenapa istighfar Bu? Karena istighfar itu bisa menyelesaikan segala masalah hidup kita. Apa yang terjadi ketika ada orang-orang datang kepada Hasan Al-Basri? Ya Syekh, saya ini di kampung lagi kekeringan, lagi musim kemarau. Apa yang harus kami lakukan? Kata Hasan Al-Basri, banyak beristighfar kepada Allah. Yang satu lagi datang, ya Syekh, saya ini sudah usaha, sudah jungkir balik, sudah gonta-ganti usaha A gagal, usaha B gagal, usaha C gagal. Apa kata Hasan Al-Basri? Banyak beristighfar kepada Allah. Yang ketiga datang, ya saya sudah lama berumah tangga, belum dikaruniai anak oleh Allah, keturunan. Apa yang harus saya lakukan? Banyak beristighfar kepada Allah. Istrinya nanya, kenapa setiap yang datang disuruh istighfar? Kata Hasan Al-Basri apa? Mungkin ibadahnya sudah banyak, tetapi belum cukup. Kenapa? Karena banyak dosa yang belum ditutupi oleh Allah, belum diampuni oleh Allah, sehingga saya sarankan untuk banyak beristighfar. Perbuatan baiknya sudah banyak, tinggal buruknya ini belum tertutupi, belum cukup kebaikannya, amal solehnya, sehingga dia dapat kemuliaan tadi. Hasan Al-Basri gak sembarangan bicara seperti itu. Beliau mengungkapkan satu ayat Al-Quran, ayat 10, 11, 12, Nuh. Faqul tustaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Maka banyak beristighfarlah kalian kepada Allah, mohon ampun, bertobatlah kepada Allah, karena sesungguhnya Allah Maha penerima taubat. Apa ayat selanjutnya? Yursilis samaa 'alaikum midrara. Maka Allah akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat. Hujan itu rizki. Nih, yang susah rizki nih Bu, banyak istighfar. Apalagi selanjutnya, wa yumditkum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Dan Allah membanyakkan harta dan anak-anakmu. Dibanyakin Bu. Yang tadinya masih kontrak jadi kebeli rumah. Yang tadinya udah kebeli rumah dapat kebeli kendaraan minimal motor. Yang belum punya anak, insya Allah kasih keturunan. Apa yang menghalangi hidup kita itu susah? Ternyata kita kurang banyak karena dosa kita masih numpuk, belum ditutup oleh
oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kata hadis Rasulullah? Kalau udah baca ayat hadis sekarang Bu. Man lazimal istighfar, barang siapa yang berdawamkan terus menerus, bukan sekali-kali doang Bu. Habis sholat 33, habis sholat zuhur, asar, maghrib, isya. Bukan hanya segitu, nggak cukup Bu untuk menutupi dosa kita. Sering-sering, kalau bisa ribuan, pegang tasbih. Astagfirullahaladzim. Apa kata Rasulullah? Man lazimal istighfar, ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja. Barang siapa yang melazimkan terus-menerus beristighfar kepada Allah, maka Allah akan membukakan, melapangkan jalan dari kesulitannya, kesusahannya. Ya Allah, ini tetanggaku bikin sesek, bikin nyesek, bikin sempit dada. Kita istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Lapang dada kita. Emang perbuatannya gak robah Bu, tapi dada kita jadi tenang, lapang. Anak kita bikin masalah, ya Allah gitu. Kemudian kita istighfar, apa ya? Nah, akan terjadi lapang, damai. Melenggang aja ya. Anak lewat, ya melenggang. Tadinya kita lihat empet banget gitu ya. Lihat wajahnya empet, lihat rambutnya empet. Warnanya beda-beda Bu. Kita bikin empet kan? Belum lagi celananya bolong-bolong, bikin empet gak Bu? Tapi kan kita nggak bisa kalau anak sudah besar diatur-atur kayak gini. Gimana caranya? Langkah pertama banyak istighfar supaya tenang. Yang selanjutnya kata Rasulullah apa? Wa min kulli dhaiqin makhraja, dan Allah akan memberikan jalan keluar setelah tadi tenang. Diberikan jalan keluar. Kita banyak istighfar, kita mohon ampun kepada Allah. Wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum. Kenapa anak begitu? Kenapa rezeki begini? Kenapa hidup kita susah? Kata Allah, bukan karena aku, tapi karena perbuatan kalian sendiri. Oh ya Allah, anakku begitu karena aku, ya Allah, aku kurang istighfar kepada Allah. Mungkin ada harta yang haram. Mungkin ketika kita menatap dia, kita lupa kepada Allah, bersyukur kepada Allah. Mungkin ketika itu suami bikin masalah, kenapa? Karena ketika kita senang, kita lupa sama Allah. Akhirnya apa? Ntar lagi bikin masalah ke suami dulu, kata Allah. Benar, banyak kan yang begitu Bu. Kenapa? Karena kita lupa diri sama Allah. Maka Allah hadirkan masalah-masalah itu untuk menjadi obat. Kan sakit kan Bu, perih, pedih. Oh, baru setelah itu istighfar, baru sholat malam bangun, baru baca Quran, baru nangis kepada Allah. Nah ini yang aku pengen, kata Allah. Dulu kamu lupa, sekarang ingat. Gara-gara aku kasih obat. Jadi kalau kesusahan itu bukan menyesalkan kita, sebetulnya itu obat dari Allah supaya kita banyak istighfar. Baru karena kita mengakui dosa-dosa kita. Nah, karena kita paham kesalahan kita, maka Allah akan angkat masalah di keluarga kita. Yang ketiganya apa? Orang yang melazimkan istighfar, wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Yang gak disangka-sangka, kok anak saya jadi patuh sekarang? Gak disangka tuh. Kita kan kadang-kadang udah berbuih juga kalau belum waktunya, Masya Allah. Tapi kita gak berbuih ngomong, tapi banyakin istighfar, banyakin sama Allah ngadu, banyakin tawajuh sama Allah. Disitulah ada tempat jalan untuk bermunajat kepada Allah. Tiba-tiba yang gak disangka-sangka, aku jadi berubah. Gak disangka-sangka suamiku tambah sayang. Gak disangka-sangka rezeki datang dari yang tidak kita duga. Itu yang akan diberikan oleh Allah kepada orang yang itu berarti dia sudah dapat nurul ghafar. Nurul ghafar. Ketika dia mendapatkan nurul ghafar, itu kan berarti ditutupi ya Bu ya. Kadang-kadang kita nih kalau lagi mau acara ya Bu ya, pakai supaya di muka kita itu ketutup yang apa, yang bolong-bolong kayak gitu ya. Pakai apa Bu? Foundation. Saya lebih dalam pakai foundation. Iya, pakai foundation, kemudian pakai bedak ya Bu ya. Pakai lipstick, jadi ketutup tuh yang buruk-buruk ya.
kata ahli ma'rifat Imam Al-Ghazali itu nasihatin kepada kita. Kalian manusia pengennya dilihat indah oleh manusia. Coba sekarang lebih fokus pengen dilihat indah oleh Allah. Bagaimana caranya? Allah itu tidak melihat yang di luar. Allah nggak melihat hidung kita mancung, hidung kita bibirnya seksi, pipinya kayak bapau, itu Allah nggak lihat. Yang Allah lihat adalah coba kalian perbaiki yang ada di dalam sini. Perbaiki yang ada di dalam sini. Kenapa? Karena ketika kita beribadah kepada Allah, baca Quran, kok kagak khusyuk ya? Kok kagak nikmat baca Quran? Ketika kita sholat, kok kayaknya nggak ada perasaan gimana gitu sama Allah. Kenapa? Karena ketika kita bertawajuh kepada Allah, kita membawa keburukan yang ada di dalam, bawa jerawat iri. Kalau di muka kan jerawat ya Bu ya, yang bolong-bolong lah, bopeng dan sebagainya. Kita bawa bopeng sum'ah kita, karena kita orang kaya pengen dibilang kaya gitu. Karena kita bawa kesombongan kita bawa rasa dendam kita ketika kita sholat, maka Allah tidak memandang wajah kita. Padahal kita ingin dipandang oleh. Ucapannya bagaimana ayatnya? Inni wajjahtu wajhiya lillazi. Aku sedang berhadapan dengan wajah Allah. Wajhiya lillazi. Kita sedang meminta Allah memandang wajah kita. Allah tidak akan memandang wajah orang-orang yang di dalam hatinya masih busuk, kotor. Maka ketika kita sholat, kita tidak merasa tenang, tidak khusyuk. Kenapa? Dibawa tuh dosa. Jadi itulah gunanya istighfar. Jadi makanya saya pernah mengajarkan sebelum kita lakukan sholat, pertama berdiri baca berapa kali? 3 kali. Kemudian baca syahadat. Karena syahadat itu adalah persaksian kita menyerahkan diri kita kepada, tapi harus setelah bersih dulu hati kita. Itu ada filosofisnya. Kenapa kita harus baca istighfar? Mau doa baca, mau baca Al-Rahman baca. Kenapa? Supaya bacaan kita, ibadah kita, sholat kita, puasa kita, semuanya diterima oleh Allah. Diterima wajah kita. Allah menerima wajah kita di wajah Allah, di penerimaan Allah. Kalau saya bilang wajah, tangan dan sebagainya jangan disamakan dengan manusia itu. Nanti habis kita mempelajari sifat-sifat Allah, kita akan mempelajari afalnya Allah, supaya sempurna pengetahuan kita tentang ma'rifat kepada Allah. Yaitu tadi, maka Bu, supaya kita ibadah kita tenang, supaya ibadah kita diterima, maka yang harus kita lakukan adalah bersihkan dulu diri kita dengan istighfar. Itu orang yang mendapatkan nurul ghafar. Ketika dia beribadah, tandanya kolbunya tuh tenang. Ya Allah, kok saya Ibu akan merasain sendiri. Kalau kita bersih hati kita, itu tuh ketenangan yang ada, bukan keresahan, bukan ruwet gitu. Kok aku habis sholat masih ruwet? Kok habis ngaji kok masih banyak masalah, masih nggak tenang? Berarti tandanya kolbunya masih kotor. Banyak beristighfar, banyak bertobat kepada Allah. Bertobat itu waktunya yang paling bagus adalah wabil asharihum yastaghfirun, pada waktu sahur. Maka itu jangan tinggalkan sholat tahajud. Di situ bertobat kepada Allah, banyak istighfar. Allah pun yang bilang waktu yang paling bagus beristighfar itu ketika sahur. Jadi jangan tidur, jangan banyak tidur gitu. Siang juga beristighfar, tetap siang istighfar, sore istighfar. Tapi kan tasbih, tahlil, tahmid atau berzikir itu banyak. Cuma yang khusus untuk waktu sahur itu banyaknya istighfar, bertobat kepada Allah. Kalau bisa nangis, ya Allah, ingat-ingat Bu, pekerjaan kita tadi apa, perbuatan kita yang tidak disukai apa gitu ya. Kita lanjut.
Kalau orang sudah dapat nurul ghafar, ini ada tandanya, cirinya. Pertama, dia pemaaf. Kenapa? Karena dia ingin dimaafkan oleh Allah. Maka kata Allah, kamu ingin dimaafin dosa-dosa kamu. Kamu ingin dosa-dosa kamu itu tidak berpengaruh, tidak merusak hidupmu. Caranya bagaimana? Maafin dosa orang-orang yang menyakiti kamu. Maafin, Bu, sebanyak apapun, sebesar apapun kesalahan orang lain kepada kita, maafkan. Kalau ingin dimaafkan oleh Allah. Kemudian biasanya kalau orang dapat nurul ghafar jadi penyayang. Kenapa orang mampu tidak gibah? Nih, kita punya saudara ya. Saudara banyak contohnya, atau teman banyak. Kok dia mah nggak biasa ya ngomongin saudaranya? Kenapa ya dia mah kalau ngumpul-ngumpul tuh temennya nggak diomongin yang buruk-buruk? Kenapa? Karena di dalam kolbunya itu ada rasa sayang. Kalau orang tandanya suka gibah, itu berarti kolbunya busuk, tipis sedikit sayangnya kepada manusia. Ibu, kalau kita sayang sama orang, kita nggak berani, Bu, ngomongin dia. Jangankan ngomongin, kalau ada yang ngomongin dia, kita pasti nggak setuju. Belain kan, benar nggak, Bu? Enggak begitu suami saya, karena kita sayang sama suami. Atau teman lah ya, kalau suami pasti. Enggak begitu teman saya ini, dia orang baik, dia orang begini. Karena apa? Sayang. Jadi tumbuhkan rasa sayang. Insya Allah nggak bakalan. Kemudian orang itu akan terhindar dari gibah. Itu langkah selanjutnya. Dia tidak akan ngegibah lagi. Dia tidak akan. Jadi kalau kita sudah berusaha nih, kalau ngumpul-ngumpul sama tetangga sebelah, ngomongin biasanya kayak air ngocor gitu ya, Bu ya, ember ya, nggak ada pembatasnya. Nah itu tandanya dia tidak dapat nurul ghafar. Satu lagi, dia terhindar dari ikut campur urusan orang lain. Nih, ini apa-apa dikomentari. Enggak, menurut gue gini, kamu tuh harusnya gini. Kalau nggak diterima, marah. Nah itu belum dapat nurul ghafar. Sekarang, sebelum saya tutup ya, karena kita mau ada acara makan-makan. Nih, iya. Kalau kita punya dosa, punya salah, inginnya diapain sama orang? Dimarahin, direndahkan, dijauhi, atau dibantu, diarahin, dibantu, nggak mau kan dimarahin? Nggak mau. Direndahkan? Nggak mau. Dijauhi? Nggak mau. Maunya kita dibantu, dinasehati. Cara dinasehatinya ibu maunya lemah lembut atau yang kasar? Lemah lembut. Pengen diungkit-ungkit atau jangan diungkit? Bukan kita, nggak diungkit. Malah pengennya setelah itu ditraktir. Kita yang nyakitin dia yang traktir. Pengennya begitu kan? Orang ini berarti udah maafin saya begitu ya? Iya, setelah itu yang terakhir dimaafkan. Pertanyaannya bukan itu. Pertanyaannya adalah apa yang harus kita lakukan ketika orang lain melakukan kesalahan kepada kita? Itu pertanyaannya, Bu. Kalau yang tadi enak semua. Sekarang kalau orang lain melakukan kesalahan kepada kita, apa yang harus kita lakukan? Terus habis dimaafin, dibantu, habis dibantu, ditraktir. Bisa nggak, Bu? Ini meragukan semua ini kan. Jadi saya berkata tadi bukan orang lain ke kita, tapi kita ke orang. Nah, kalau kita sudah mampu seperti itu, ibu kita mendapatkan sifat nurul. Keren gak? Ini pelajaran buat saya. Dan umumnya buat ibu-ibu di sini. Kadang-kadang suka celetuk aja kalau marahin orang di depan orang lain. Padahal dia tersinggung. Tapi kalau orang dapat nurul ghafar tadi, Allah akan kasih obat. Pertama dia akan menyesal. Astagfirullah, tadi saya
merasa menyesal, ya Allah, itu masih mending Bu, alhamdulillah, masih mengakui kesalahan kita. Ini udah ditegur juga masih tetap aja begitu, itu susah itu untuk diperbaikinya sama Allah. Berwakafan. Tapi insya Allah minta mohon sama Allah gitu. Jadi ada tingkatan yang lebih tinggi setelah tadi dimaafkan, ya punya kita memaafkan atau dimaafkan orang. Ketika kita memaafkan orang lain, ketika kita menutup aib orang lain, bukan niatnya supaya dibilang ih dia mau orang baik, jangan begitu. Atau saya kan ustazah, saya nggak boleh gini, saya nanti nggak enak sama jamaah. Bukan itu kata Allah. Apa pembelajaran yang Allah ingin berikan kepada kita semua? Bukan supaya dibilang orang baik, Bu. Atau karena dia orang terkenal di kampung itu, maka dia jaga image, jaga perasaan, jaim, atau cari apa namanya? Cari simpati itu apa? Cari simpati. Nah, bukan itu kata Allah. Kalau orang dapat menolong itu, dia berbuat itu semua hanya tujuannya mencari ridho Allah. Suka apa enggak dengan apa yang saya lakukan? Oh Allah suka, saya lakukan. Allah enggak suka, saya akan hindari. Oh Allah senang dengan ini, saya mau maafkan. Itu jadi niatnya Allah, Bu. Jangan niat manusia. Kalau niatnya manusia, itu biasanya enggak bertahan lama. Cirinya, kalau kita berbuat sesuatu karena manusia, kagak bertahan lama. Tapi kalau kita niatnya karena Allah, insya Allah istiqomah bertahan lama. Jadi hikmahnya apa? Terakhir, hikmahnya apa ya? Tadi saya ada yang pikiran kok hilang ya. Astagfirullahaladzim. Ya. Karena ini udah 3:30 juga, saya tutup aja ya Bu ya. Oh gini Bu, ini penting buat saya. Jadi hikmah itu artinya pertolongan oleh Allah ditutup keburukan-keburukan kita, atau kita menjadi pemaaf, atau kita dibantu oleh Allah. Bukan itu inti permasalahan yang terbesar yang ditolong oleh Allah, bukan itu. Jadi, kok saya jadi pemaaf? Alhamdulillah. Kok hidup saya jadi mudah sekarang? Alhamdulillah. Kok tadinya saya pengen rezeki susah jadi mudah? Kan tadi pertolongan Allah gara-gara istighfar ya. Ternyata bukan itu hal yang terbesar yang didapatkan oleh manusia. Apa yang terbesar? Yang terbesar ketika kita mendapatkan hikmah-hikmah tadi, Bu, adalah kita semakin yakin kepada Allah. Itu. Dan saya rasain semakin yakin. Ketika dibantu, selesai kan? Oh iya ya Allah Maha Baik. Udah. Tapi kalau kita makin yakin kepada Allah, makin kuat kita keyakinan, pijakan kita kepada Allah. Besok-besok kan dikasih masalah lagi sama Allah. Karena kita udah mendapatkan hikmah yang terbesar tadi, tiba-tiba masalah datang lagi. Udah enjoy aja melenggang. Kenapa? Saya yakin Allah bakal membantu saya. Saya yakin Allah bakal menolong saya. Saya yakin Allah bakal memberikan ketenangan kepada batin saya. Yang penting saya harus lakukan A, B, C, D yang Allah berikan. Jadi itu pertolongan Allah yang terbesar adalah ketika kita meningkat keyakinan, keimanan kita kepada, bukan bentuk pertolongannya tadi. Pertolongannya tadi udah ditolong kan selesai. Bukan itu Bu ternyata. Dan ternyata setelah saya tafakuri benar itu. Pertolongan Allah yang terbesar adalah ketika kita semakin yakin kepada Allah. Dari saya cukup sekian, mohon maaf bila mana ada kesalahan, kekurangan, dan Ibu ada yang mungkin tersakiti ya, tersinggung, saya nggak sengaja Bu. Itulah kelemahan diri saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.